Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka adalah pendidikan nasional. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama. Upaya tersebut dilakukan melalui pendanaan beasiswa, program bidik misi di perguruan tinggi, dan banyak lagi. Selain itu, banyak institusi-institusi pendidikan lokal juga terlibat dalam meningkatkan partisipasi dalam pendidikan ini. Misalnya, sekarang banyak perusahaan di Indonesia yang menyediakan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa, seperti Tanoto Foundation, beasiswa Jarum, dan masih banyak lagi. Peningkatan jumlah peserta dan lamanya pendidikan formal tidak diikuti dengan gambaran capaian pendidikan yang sesuai. Masyarakat terdidik harus lebih memperhatikan penggunaan akal sehat untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sosial. Tetapi yang terjadi sekarang tidaklah demikian. Korupsi, tawuran, gaya hidup hedonisme, penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang sering terjadi bahkan di lingkungan terdekat. Kondisi kualitas sumber daya manusia seperti di atas menyebabkan tingkat daya saing bangsa Indonesia dalam tataran dunia tergolong rendah. Lalu, kalau sudah begitu, bagaimana arah pendidikan di Indonesia ya? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mendefinisikan pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Fungsi pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar menjadi manusia yang lebih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fenomena degradasi moral yang terjadi dan selang melanda bangsa ini merupakan indikasi kegagalan pembangunan di bidang pendidikan. Korupsi sudah merajalela di mana-mana dan penyalahgunaan narkotika. Gambaran tersebut merupakan sebagian dari contoh-contoh penyakit moral bangsa yang sedang melanda bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa telah menetapkan kebijakan arah pendidikan bangsa sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia dirumuskan sebagai salah satu tujuan dibentuknya negara Indonesia merdeka, seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945, hasil amandemen mempertegas kebijakan pendidikan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah jelas bahwa arah pendidikan yang harus dikembangkan di Indonesia yaitu pendidikan yang tidak hanya sekedar menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas intelektualnya, namun juga harus disertai dengan cerdas sosial, cerdas pribadi, dan cerdas spiritualnya. Ciri pendidikan nasional yang seharusnya didasarkan pada kebudayaan nasional terabaikan. Pembentukan watak tidak lagi menjadi prioritas. Pendidikan saat ini hanya sibuk untuk membentuk anak-anak agar menang pada olimpiade-olimpiade saja. Hanya membentuk intelektual dan kognisi. Lalu saat ini, postkolonialisme sangat kental dalam praktek pendidikan nasional ini. Seperti munculnya kelompok-kelompok atau kelas-kelas dalam pendidikan. Selanjutnya, adanya pembohongan publik yang diumbar melalui iklan dan jargon sekolah gratis. Lalu konsep world class education dan manajemen pendidikan nasional menjadi kabur karena bukan berorientasi pada kebutuhan anak Indonesia, melainkan sekadar untuk membentuk anak mampu bersaing. Apabila koreksi berikut tidak mendapat respon positif dari semua stakeholder, maka pendidikan nasional ini hanya akan menghasilkan sumber daya manusia yang tidak bermoral. Sumber daya manusia ini hanya akan menghasilkan cerdas intelektual atau kognisinya saja, tapi tidak memiliki moral seperti egois, tidak mandiri, kurang mencintai budaya bangsa, dan bermental korup.
Selain itu, akan terjadi pemborosan anggaran pendidikan karena tidak mencapainya sasaran pendidikan nasional. Agar menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebijakan arah pendidikan nasional, perlu dikembangkan suatu kurikulum pendidikan yang tepat. Dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan agar semua ranah pendidikan atau potensi peserta didik dapat dibangun dan dikembangkan. Selain itu, pengembangan kurikulum harus memperhatikan standar pendukung pendidikan, seperti yang pertama, standar sarana prasarana, yang kedua, standar tenaga pendidikan dan kependidikan, yang ketiga, standar pembiayaan, dan yang terakhir, standar pengelolaan. Rancangan kegiatan inti pembelajaran untuk mengembangkan ranah rasa, karsa, dan religi kurang tergambarkan secara jelas dan tepat. Muhyiddin menyatakan, dalam prakteknya arah pendidikan nasional yang sudah berjalan selama ini, 95% hanya menitik beratkan pada unsur kepandaian dan intelektual saja, sedangkan unsur pembangunan moral hanya menjadi pendidikan sekunder belaka. Dalam upaya mengimplementasikan kebijakan arah pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, perlu dilakukan pengkajian keilmuan yang tepat dalam pengembangan persekolahan untuk level pendidikan menengah dan tinggi, untuk memperbaiki praktek pendidikan yang sejalan dengan arah pendidikan nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Dasar 1945, dapat disampaikan beberapa saran seperti berikut. Pertama, praktek pendidikan di sekolah harus memberikan porsi seimbang antara pengajaran untuk mencerdaskan potensi pikir peserta didik dengan pendidikan moral untuk mengembangkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Pendidikan moral atau karakter harus mendapat porsi yang seimbang dalam tataran proses pembelajaran maupun evaluasi. Kedua, pemerintah harus melakukan pemetaan tentang potensi dan kebutuhan daerah. Hasil pemetaan ini harus dijadikan untuk menata pengembangan keilmuan dan persekolahan jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Ilmu atau bidang studi yang dikembangkan di setiap daerah sinkron dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing.